Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Saat ini saya mohon maaf karena tadi beberapa kali mengalami mati lampu, saudara. Itu karena saat ini terjadi pergantian fase di Kehilat. Ya, jadi sekarang ini itu seluruh kelistrikan di Kehilat ini termasuk semua AC itu dari PLN. Kalau tadinya dari akakrat atau diesel. Ya, jadi karena tadi terjadi pergantian, mungkin sekringnya masih kurang besar untuk bagian AC yang double yang gede-gede ini, jadi anjlok tidak kuat. Sehingga saat ini kita pakai diesel kembali supaya ibadah ini bisa lancar. Saya lihat tadi yang ikut cukup lumayan banyak, tetapi ketika mati lampu ya merosot banyak juga, saudara-saudara. Baik, kita berdoa untuk kelancaran kelistrikan ini ya, karena kelistrikan ini dirancang untuk Kehilat yang baru. Jadi kita punya trafo sendiri, sehingga kelistrikan di sini menjadi 3 fase, saudara-saudara. Baik, malam ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema You are Evangelist, atau engkau adalah seorang penginjil. Nah, Bapak Ibu, selama ini yang kita ketahui seorang yang bergelar penginjil itu harus depannya ada tulisan EV. EV Lukas Sutrisno misalnya, EV Brisco misalnya kayak gitu. Itu bukan seperti itu, saudara. Tetapi siapapun manusia yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dia adalah seorang penginjil. Seorang penginjil tidak dibutuhkan gelar, tidak dibutuhkan jabatan maupun posisi. Siapapun bisa jadi penginjil. Dari anak-anak sekolah minggu, bisa nggak anak sekolah minggu menginjil? Bisa. Anak sekolah minggu itu juga bisa menjadi penginjil loh, saudara. Dia cerita tentang Yeshua sehingga orang itu mau terima dan diselamatkan. Penginjil bukan? Penginjil. Ya, dari anak sekolah minggu, janda-janda tua, bahkan emak-emak sekalipun juga bisa menjadi seorang penginjil. Jadi Bapak Ibu, bagaimana sih cara memberitakan Injil? Banyak sekali caranya. Dulu saya ingat ada almarhum Om Xiongyan, itu sekalipun dia sudah tua, dia ahli gigi, dia mengkopi semua materi tentang nama Bapak Yahweh. Dia orang GKI, tetapi juga sudah baptis pembaharuan dengan saya. Dia memberitakan nama Bapa Yahweh dengan mengkopi begitu banyak CD dibagi-bagikan gratis. Dia seorang penginjil bukan? Penginjil, saudara-saudara. Kemudian orang bisa memberitakan Injil melalui berkunjung ke rumah orang sakit, memberikan pelayanan penyuluhan pertanian sambil menceritakan tentang karya keselamatan dari Tuhan. Saudara yang sakit, katakanlah sakit berat sekalipun, bisa nggak jadi penginjil? Bisa. Sehingga orang yang lain akan melihat, loh kamu ini sakitnya berat ya, kok tenang-tenang saja. Nah, saudara bisa memberitahukan bahwa kalau aku mati hari ini, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Karena keselamatan itu sudah aku dapatkan.
Jadi kalau aku mati karena penyakit ini, maka sebetulnya itu adalah alat untuk saya pindah alamat dari dunia ini menuju ke negeri cahaya di surga yang mulia, di Shamayim. Jadi siapapun kita yang percaya kepada Bapa Yahweh itu bisa memberitakan Injil. Begitu juga bisa kita memberikan buah tangan atau tangan kasih kita. Misalnya kita memberikan persembahan kepada saudara-saudara kita yang mengalami tantangan, beban berat dalam perekonomian, kita bisa berikan tanda kasih kita kepadanya sambil kita memberitakan kasih Tuhan. Jangan takut saudara disebut sebagai kristenisasi. No, kita bukan mau Kristen-Kristenan. Kita itu mau menjalat jiwa supaya diselamatkan. Karena di atas muka bumi ini hanya ada satu nama yang olehnya manusia diselamatkan. Melalui nama Yahweh Elohim di dalam Adonai Yeshua HaMashiach Weruah HaKodesh. Saya katakan demikian, kenapa semua orang itu bisa menjadi penginjil? Karena SK-nya sudah turun. Dan SK-nya itu adalah Yeshua sendiri yang memberikannya. SK ini ketetapan yang sudah resmi yang dikeluarkan oleh kerajaan Shamayim. Di dalam kitab Matai pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, oleh karena itu seraya pergi muridkanlah semua bangsa dan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Saya berhenti dulu di ayat ini. Saya mau tanya kepada saudara sekalian di sini, kira-kira kalau tadi dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, siapa yang disuruh pergi? Kita semua. Orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh disuruh pergi. Untuk apa saudara? Untuk menginjil. Itu sebabnya saudara di sini maupun yang mengikuti streaming, saya katakan engkau adalah penginjil-penginjilnya hebat dari Bapa Yahweh. Jadi engkau harus sadari bahwa itu adalah saudara seorang penginjil, ya. Tadi pertanyaannya adalah siapa yang disuruh pergi? Itu kita semua, ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang disuruh membaptis? Ya kita juga saudara yang memberitakan Injil. Amin. Terus mungkin saudara tanya, lah kalau anak kecil gimana? Ya suruhlah orang yang sudah dewasa untuk membaptis. Ya Bapak Ibu, apalagi anak kecil itu belum dibaptis. Jadi bisa minta tolong sama orang yang lebih dewasa untuk membaptis. Jadi di kitab suci kita itu tidak ada pernyataan bahwa yang membaptis itu harus pendeta. Enggak ada, saudara. Ayo tunjukkan di mana ayatnya. Kalau yang membaptis itu harus pendeta. Enggak ada, saudara. Karena firman Tuhan katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Lah yang disuruh pergi kan kita. Kita ini sedang kejar-kejaran waktu dengan setan, saudara. Sekarang ini begitu banyak orang yang berbondong-bondong berjalan perlahan-lahan menuju ke alam maut. Siapa yang bisa merebut mereka adalah kita semua. Kita beritakan nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Begitu mereka percaya, berarti mereka kita menangkan dari kebinasaan menjadi anggota kerajaan Shamayim.
Nah, setelah itu, apa kata firman Tuhan tadi? Setelah pergi, membaptis, setelah itu mengajar, saudara. Ya, siapa yang disuruh mengajar? Ya kita juga. Makanya saya katakan, saudara yang memberitakan Injil, saudara juga harus banyak belajar. Supaya kalau ada yang tanya, saudara bisa jawab. Kalau saudara tidak bisa menjawab, saudara bisa akses ke video saya di YouTube. Misalnya orang tanya masalah baptisan, atau orang tanya masalah apa saja, saudara tinggal ketik, tag nama saya terlebih dahulu, Lukas Sutrisno, belakangnya apa terserah. Misalnya ada orang tanya, Pak, itu perayaan Tisha B'Av itu apa? Misalnya, wah saudara nggak tahu gimana nih cara menerangkannya. Saudara tinggal kasih tahu aja. Ini saya kasih tahu, ya, ketik Lukas Sutrisno kemudian Tisha B'Av. Nanti saudara akan menemukan video saya penerangan tentang apa itu Tisha B'Av. Kapan Yesua lahir dan kapan Yesua mati, saudara juga bisa mengakses. Video di channel Lukas Sutrisno itu sudah ada sekitar 1.500 video. Saudara bisa lihat berbagai macam tema. Dan malam hari ini temanya adalah You are Evangelist. Kamu adalah seorang penginjil. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini, saudara, begitu banyak orang yang tidak memahami akan hal ini, sehingga orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, dia bingung, yang baptis saya siapa? Selalu diarahkan kepada pendeta. Sedangkan pendeta tidak mengajarkan cara membaptis yang benar. Sehingga jemaat nggak bisa membaptis orang. Makanya di sini saya ajari saudara, cara membaptis itu seperti apa. Karena semua penginjil punya wewenang untuk membaptis, saudara-saudara. Yang lebih parah lagi, ada pendeta yang membaptis tidak mau satu orang. Kumpulkan dulu sampai 20 atau 100, baru lakukan baptisan. Lah ya kalau sudah sampai segitulah, kalau nggak nyampe-nyampe, saudara, targetnya 50 baru baptis, 25 turun, naik turun, nggak akan sampai. Lalu kapan membaptisnya? Lalu siapa yang bertanggung jawab atas orang yang seharusnya dibaptis lalu mati dan binasa? Saya berharap semua pengagung Bapa Yahweh tidak memakai cara seperti ini. Saya punya prinsip, satu orang pun saya baptis. Saya pernah membaptis 2 kali di tengah malam, saudara. Yang pertama, saya membaptis seorang istri dari pendeta gembala sidang gereja Mennonite di Kanada. Kemudian dalam waktu yang berlainan lagi, saya membaptis putrinya, seorang pramugari, juga di tengah malam, saudara. Tengah malam jam 12:30 saya membaptis mereka. Sekalipun satu orang saya layani, karena itu adalah menyangkut keselamatan. Jadi jangan ditunda-tunda. Saya berharap pendeta-pendeta atau para pemimpin-pemimpin kehilat dimanapun saudara berada, jangan pakai langkah yang salah, menunda-nunda baptisan. Engkau tidak bisa bertanggung jawab atas nyawa orang itu. Engkau katakan, oh baptisnya seminggu lagi ya, enggak sampai seminggu mati, siapa yang tanggung jawab? Padahal engkau sanggup untuk membaptis saat itu juga. Mungkin ada yang memberikan masukan dengan kata-kata begini, kan belum dikatekisasi. Tahu katekisasi? Kalau dari Protestan pasti ngerti. Katekisasi itu diajarkan dulu prinsip-prinsip iman. Itu nggak perlu, saudara.
Yang penting itu adalah percaya dulu, baptis, baru diajarkan. Saudara ingat sida-sida dari Ethiopia, itu tidak perlu katekisasi. Begitu dia dengar firman, disamperin oleh Filipus, kemudian dibaptis. Filipus tidak berkata, kamu tak ajari dulu ya, seminggu baru nanti tak baptis. Tidak. Saat itu juga. Dan sida-sida dari Ethiopia itu berkata begini, di sana ada air, apa halangannya jikalau aku dibaptis? Jadi permohonan baptisan itu harus datang dari yang bersangkutan. Kita boleh memberitakan tentang baptisan, tapi tidak boleh memaksa. Amin. Kalau memang dia belum siap, ya jangan dipaksa. Daripada saudara paksa, nanti di tengah jalan murtad, lebih jahat saudara dosanya. Jadi biarkan mereka menyerahkan diri dulu sepenuhnya. Jangan ada unsur pemaksaan, saudara-saudara. Makanya saya katakan tidak perlu katekisasi dulu. Ya. Jadi kalau orang dikatekisasi dulu baru baptis, itu terbalik dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan baptislah baru ajarlah. Ingat itu. Bukan ajarlah baru baptislah. Tapi baptislah baru ajarlah. Karena pengajaran itu relatif. Mau sampai kapan saudara? Ada yang berdalih, lah nanti dia tidak pinter bagaimana? Saya katakan Anda yang mengkatekisasi saja tidak pinter. Nama Yahweh saja tidak tahu kok. Iya kan saudara-saudara? Jadi lebih baik baptis dulu baru diajarkan. Konsep-konsep keselamatan. Yang penting orang itu sudah termeterai menjadi milik Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Itu penting saudara. Nah yang berikutnya adalah, ada yang bertanya, bagaimana dengan saya yang membaptis? Bisakah saya mengeluarkan akte? Bisa. Bagi saudara yang membaptis orang dan saudara memang secara institusi bukanlah seorang gembala yang resmi institusi, maka saudara bisa kirim data kemari, nanti dari Kehilat Alef Tau akan keluarkan akte baptisan. Dan itu pun cara membaptisnya harus pakai format yang benar, saudara-saudara. Supaya nggak ngawur, saudara. Karena banyak orang yang saya lihat membaptis ngawur, saudara. Jadi, kenapa sih orang harus dibaptis? Karena baptisan itu menunjukkan kepada dua alam. Alam yang pertama adalah alam supranatural. Bahwa orang itu sekarang sudah bukan lagi milik setan. Karena sudah termeterai atas nama Bapa Yahweh. Itu alam yang pertama diklaim. Makanya kitab suci mengatakan, satu orang diselamatkan maka seluruh malaikat di Syamaim bersorak-sorak. Oleh karena itu buat malaikat di Syamaim sorak-sorak terus saudara. Beritakan segera, jangan tunda waktu. Tantang, mau gak kamu dibaptis di meterai? Mau, segera. Jangan ditunda, karena kita tidak tahu kapan hari kematian seseorang. Ya. Jadi kalau saudara mau baptis itu segera, ya. Karena baptisan itu menunjukkan pada alam setan bahwa kita bukan lagi milik mereka. Kemudian yang kedua, kita menunjukkan secara umum bahwa kita memiliki kepercayaan yang berbeda. Secara hukum dunia ini, saudara berganti kepercayaan. Amin.
Lalu ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana kalau saya KTP-nya masih agama lama? Ya kalau bisa diganti ya ganti. Kalau tidak bisa ya enggak masalah. Wong itu kan cuman hitam atas putih saja. Yang penting kan iman saudara tidak di situ. Amin. Jadi bisa diganti, ganti. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah formatnya bagaimana? Format membaptis itu bagaimana? Saudara bisa ikuti pola yang saya ajarkan di YouTube. Yang pertama adalah orangnya disuruh menirukan kita berdoa. Jangan saudara yang berdoa, tapi orangnya disuruh menirukan. Kenapa? Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan dengan mulut dan lidah mengaku kita diselamatkan. Jadi suruh menirukan. Saya biasanya begitu orang mau baptis, saya katakan tirukan saya. Ya, mereka suruh menengadah tangannya. Ya, kalau mereka masih seperti ini ya dibuka tangannya, lalu tirukan. Tirukan saya ya. Ya. Bapak Yahweh, saya berterima kasih karena hari ini saya percaya dan saya mengakui bahwa Yahweh adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka suruh nirukan. Saya juga percaya bahwa Yahweh telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Terus mereka tirukan. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Dan Roh Kudus adalah Tuhan saya. Setelah itu saudara ngomong begini, saya minta ampun, tetap suruh nirukan. Karena saya pernah menyembah kepada sesembahan dua nama yang bukan dari Israel, sebut nama itu. Dengan ini saya nyatakan putus dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dan mulai saat ini saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Bapak Yahweh sampai saya mati. Saya juga berjanji untuk beribadah hanya kepada Bapak Yahweh saja. Saya juga berjanji untuk menghindari memanggil dua nama asing atau nama sesembahan yang lain kalau dia dari kepercayaan lain yang sudah saya putuskan. Saya percaya saat saya keluar dari air, nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, setelah sampai di doa ini, sekarang tinggal saudara yang berdoa untuk orang itu. Orang ini diam, tidak lagi menirukan. Format saya selalu saya katakan demikian. Saudara angkat tangan dan katakan, Bapak Yahweh, kami berterima kasih dan bersyukur karena di hadapan kami ada mempelaimu yang sebentar akan dibaptis. Kalau dia baptis awal nggak perlu ada kata pembaharuan. Tapi kalau dulu sudah pernah, saudara katakan baptis pembaharuan. Dan saya percaya saat dia keluar dari air, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Oleh karena itulah saya mematahkan segala kuasa kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk malapetaka, kutuk kemiskinan dan kegagalan. Kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Dan mulai hari ini, saudara kami ini, mempelai HaMashiach ini, diselamatkan dan termeterai di dalam kitab kehidupan.
Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saya berdoa. Amin. Setelah itu, saudara ngomong, silahkan Bapak atau Ibu ke kolam dulu. Mau kolam boleh, mau di bathtub boleh, mau di sungai boleh, di drum boleh, mau di laut boleh, mau dimanapun boleh. Pokoknya ada air yang bisa menenggelamkan seluruh tubuh. Lalu saudara berdoa sekali lagi. Begitu orangnya sudah ada di dalam air, saudara berdoa begini. Sesuai dengan iman percayamu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, menjadi pengampunanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, saya berdoa. Amin. Saudara tenggelamkan. Begitu keluar, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Itu format orang membaptis, saudara. Jadi harus ada pengakuan dari orangnya, ada pemutusan dengan mantan kekasihnya yang lama, ya, baru dibaptis. Sekarang ada pertanyaan lagi. Bagaimana dengan orang yang nyaris mati? Apakah perlu dibaptis? Saya katakan tidak perlu. Cukup saudara doakan, kalau orang itu masih bisa menirukan, suruh dia tirukan seperti format doa baptisan. Karena di situ ada pemutusan, ada menerima nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Roh Kudus. Dan ini mengacu kepada seorang penjahat yang ada di kayu salib. Dia sempat dibaptis tidak? Tidak, tapi dia selamat? Selamat. Terus pertanyaan berkembang lagi. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah mereka perlu dibaptis? Di dalam kitab suci tidak ditentukan tahun atau umur wajib baptis. Tidak ada. Namun demikian, saya mengambil sikap anak umur 12 tahun itu sudah memahami akan keselamatan. Namun demikian, ada anak-anak tertentu yang umurnya jauh di bawah umur 12, mungkin umur 7 atau 8 tahun, tetapi mereka sudah paham akan keselamatan, saudara. Itu boleh dibaptis. Tetapi kalau bayi, itu tidak bisa, belum bisa. Kenapa? Karena kita mengacu kepada kitab Markus 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Anak bayi belum punya kepercayaan. Tetapi anak-anak sekalipun dia kecil, mungkin 8 tahun atau 9 tahun, tapi mereka sudah dididik dengan baik oleh orang tuanya, dia bisa untuk dibaptis. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Lalu kalau begitu, anak yang belum dibaptis, apa yang harus dilakukan? Diserahkan saja. Diserahkan, saudara-saudara. Jadi, anak itu ditaruh di depan saudara, kalau di depan saudara yang tumpang tangan. Tapi seandainya melalui streaming, saudara katakan sama ibunya atau bapaknya tumpang tangan. Saudara yang berdoa. Saya katakan jangan anggap remeh dengan penyerahan anak, saudara. Saya akan cerita di sini, walaupun jemaat sini sudah dengar, tetapi yang streaming belum dengar. Dulu di sini ada seorang anak bayi yang diserahkan. Lalu pada suatu hari saya ditelepon, kira-kira ya 7:30 seperti malam ini. Yang nelpon adalah
seorang ibu yang punya anak bayi itu, yang sudah diserahkan. Dia katakan, Pak Lukas, saya minta tolong, anak saya ini nangis dari pagi sampai malam gak berhenti-berhenti. Saya katakan, kamu ada di mana? Saya ada di daerah Tegalrejo sana. Itu ternyata saya datangin ke sana, itu kayak di hutan bambu, saudara. Dan waktu itu saya melihat dia kontrak rumah kecil di situ dan ada genderuwonya. Dan rupa-rupanya orang yang kontrak di situ itu sudah ada 2 orang yang punya bayi dan selalu mati bayinya. Rupa-rupanya anak ini pun akan dicekik oleh genderuwo itu, tetapi tidak bisa karena sudah diserahkan. Itu pentingnya, saudara. Jangan main-main ya dengan masalah penyerahan anak. Mungkin saudara anggap, paling didoain kayak gitu aja. Hati-hati saudara. Ketika kita sudah mengklaim anak ini menjadi milik Bapak Yahweh, anak ini betul-betul ada dalam selubung kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Sehingga tidak bisa dijamah oleh kekuatan sebesar apapun. Dan yang berikutnya, kenapa anak-anak tidak perlu dibaptis? Karena di dalam kitab 1 Korintus 7 ayat 14 di sana dikatakan, sebab suami yang bukan orang percaya itu telah dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang bukan percaya itu telah dikuduskan oleh suaminya. Jika tidak, anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi anak kecil yang hanya diserahkan, imannya itu nebeng kepada iman orang tuanya. Sampai di sini paham? Jadi jangan sampai saudara yang punya anak kecil tapi nggak punya iman. Kalau anak itu mati masuk neraka. Sesuai dengan iman saudara. Jadi saya katakan hati-hati saudara ya. Oke, sekarang kita akan menginjak bagaimana cara memberitakan keselamatan itu. Karena kita seorang penginjil, pasti kita harus punya cara bagaimana untuk memberitakan penginjilan itu. Yang pertama adalah saudara mulai bercerita bahwa umat manusia itu pada suatu hari pasti akan mati. Bisa mati besok, bisa mati lusa, atau bisa mati nanti malam. Bisa saja orang mati harus tunggu rambut putih, atau anak muda bahkan bayi pun bisa mati. Lalu saudara mulai tanyakan kepada orang itu, kalau engkau mati hari ini, apakah engkau sudah pasti mendapatkan keselamatan? Oh ya, aku pasti, aku sudah punya agama. Tanyakan lagi, di agamamu siapa yang menjamin keselamatan? Adakah orang yang berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak pernah ada kecuali hanya Yeshua HaMasyiah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus memicu orang untuk merenung bahwa memang saya sekali waktu pasti akan mati. Jangan sampai ketika mati aku masuk dalam kekekalan, tetapi aku masuk neraka. Karena tidak ada yang menjamin. Dan saudara katakan bahwa umat manusia itu semuanya kalau mati pasti masuk neraka. Itu sebabnya perlu adanya kuasa kebangkitan. Supaya di dalam diri orang tersebut ketika mati, rohnya bangkit dan menjadi milik Bapa Yahweh. Kita kasih tahu saudara,
Makanya jangan kamu main-main dengan kematian. Saudara katakan begitu. Saya dulu juga punya masalah seperti itu, saudara. Saya berpikir kalau saya mati, kemana nyawa saya? Kemana roh saya? Saya mengikuti kepercayaan lama saya, di sana tidak ada jaminan keselamatan. Makanya saya akhirnya menyamar menjadi orang Kristen di tahun 79. Kebetulan ada KKR Dr. Maurice Rulo di Senayan, Jakarta. Di situ tertulis tulisan besar, walaupun masih nama Yunani. Dikatakan bahwa dia itu adalah juru selamat. Waktu itu hati saya digedor. Kenapa? Karena saya waktu masuk ke lapangan bola kaki itu, saya merasakan ada suatu damai sejahtera yang belum pernah saya miliki. Dan saat itu saya menangis seperti anak kecil. Saya coba untuk tahan. Karena saya dulu adalah seorang karateka, saudara. Itu dilatih untuk tidak bisa menangis. Nggak boleh cengeng. Tapi malam itu saya nangis seperti anak kecil. Saya melihat dosa-dosa saya muncul di depan mata. Dan di situ saya katakan, aku butuh keselamatan, mungkinkah melalui nama ini? Karena waktu itu ketika ada katakan aku satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, siapa yang percaya kepadaku dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Saya berpikir kalau betul Yesua itu adalah juru selamat, ngomong akulah satu-satunya, saya mengkategorikan 3 hal. Yesua itu adalah orang gila. Dan yang kedua, Yesua adalah orang sombong. Atau yang ketiga, dia benar-benar Tuhan. Waktu itu saya uji, Yesua orang gila. Tapi otak saya berpikir, kalau dia orang gila, kenapa pengikut-pengikutnya adalah orang-orang terhormat? Seperti Nikodemus, itu adalah kepala rumah ibadat orang Yahudi. Itu orang terhormat. Tidak mungkin orang terhormat mengikut orang gila. Dan kalau orang gila, kenapa dia tidak telanjang sambil lari-lari di jalan? Berarti kategori sebagai orang gila itu gugur, saudara. Sekarang yang kedua, Yesua itu adalah orang sombong. Orang sombong bisa nggak mengatakan akulah satu-satunya keselamatan? Bisa? Bisa. Tapi ketika dia mati, dia tidak bisa bangkit kembali. Tapi Yesua berani berkata, rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Orang tidak tahu bahwa itu sebetulnya sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Yesua mati, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Di atas muka bumi ini ada banyak sekali tokoh agama. Begitu mati, selesai. Tapi Yesua dia bangkit kembali. Jadi kategori dia sebagai orang sombong juga gugur, saudara. Sehingga satu-satunya yang tersisa adalah Yesua benar-benar Tuhan. Dan di situ saya mulai melihat dan mengagumi sosok Yesua ini. Karena dikatakan setan pun tunduk kepada Yesua. Wow, itu mengagumkan sekali. Angin badai tunduk kepadanya. Yesua cukup berkata kepada orang lumpuh, bangkit, dia bangkit. Itulah kedahsyatan Tuhan kita. Jadi kalau saudara percaya kepada Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yesua HaMashiach dan Roh Kudus, engkau berada di alamat yang tepat. Mau mati kapanpun tidak usah pusing, saudara. Manusia memang mati. Tetapi kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Saya pernah bercerita
kepada seseorang anak muda. Waktu itu saya sedang main pesawat 11 meter. Saya biasa, karena saya kan punya call sign secara resmi ya. Call sign saya adalah Juliet Zulu 11 Delta Bravo Nancy. Itu saya pakai untuk penginjilan, saudara. Kadang kala ada yang namanya kopi darat. Nah, kita kumpul bareng. Saya pernah memberitakan keselamatan kepada anak muda. Dia katakan, aku saat ini sedang tidak mikir agama. Mau agama Islam, kayak mau agama Hindu, kayak mau agama Kristen, aku nggak mikir. Pokoknya aku mau senang-senang dulu, katanya. Nanti kalau sudah tua baru saya mikir agama mana yang akan saya pilih. Oh ya, ya sudah, pokoknya kan saya sudah memberitakan. Tidak berapa lama saya mendengar kabar bahwa anak muda ini mati karena kanker otak. Saudara bisa tahu arah larinya rohnya kemana. Tinggal selangkah lagi di depan mata, tapi dia tolak. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, disinilah kita perlu menjelaskan tentang karya keselamatan kita pancing dengan kematian manusia terlebih dahulu. Itu penginjil. Sekarang yang kedua adalah ketika saudara memberitakan Injil, sebutlah nama yang benar. Beritahukan bahwa Tuhan Sang Pencipta itu bernama Yahweh. Dan dia itu telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia untuk menggantikan seluruh manusia yang berdosa. Karena dia ingin menunjukkan bahwa manusia di dunia ini diwakili olehnya adalah hidup dalam ketaatan sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan sampai kerja dua kali. Saya pernah dikasih tahu sama teman saya, tapi kan yang terkenal nama itu, nama Yunani itu. Saya bilang kalau orang sudah percaya ke situ, Anda memberitakan nama Yesua kerja dua kali dan belum tentu orangnya mau. Jangan kerja dua kali. Beritakan saja yang langsung to the point. Bahwa Tuhan kita bernama Bapa Yahweh dan dia turun ke dunia dalam wujud manusia yaitu Yeshua HaMashiach. Dan Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa Yahweh yang diturunkan untuk menuntun dan menolong hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah setelah itu masuklah di poin yang keempat, yaitu tantanglah untuk masuk dalam baptisan air. Kalau mereka yang dulunya sudah percaya dengan nama yang lain, saudara bisa membaptis dengan baptisan pembaharuan. Saya tidak akan menceritakan kembali, tadi saya sudah sampaikan hal itu. Sekarang yang berikutnya, yang kelima adalah apa tindakan selanjutnya setelah percaya Bapa Yahweh, setelah dibaptis, lalu tindakan selanjutnya adalah jalani hidup ini dengan baik, ikuti firman Tuhan, jaga hati, pertahankan iman sampai pada titik nafas penghabisan. Tentu ketika saudara memberitakan Injil harus menggunakan bahasa yang baik agar supaya menciptakan kenyamanan. Jangan ada unsur paksaan atau kata-kata kotor, tidak boleh. Dulu saya pernah dikasih email oleh seseorang dari kepercayaan lain. Ceritanya dia mau ya mengagamakan saya keluar gitu. Tapi bahasanya itu wah ngeri saudara. Kamu pendeta goblok. Masa Yesus mati disalib ditelanjangi Tuhan macam apa kamu? Wah macam-macam omongannya saudara. Saya jawabnya begini, oh iya, wah aku tertarik nih dengan agamamu.
aku pingin deh ikut agamamu, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena aku takut mulutku kotor seperti kamu. Mateng loh. Ya saudara. Jadi jangan sampai kita memberitakan Injil tetapi dengan bahasa yang kasar. Tidak boleh. Apalagi kalau sampai antar sesama pengagung Bapak Yahweh bertengkar. Wah, itu sangat tidak boleh lagi. Apalagi kalau sampai mengambil sikap ketika kita mungkin dihina, dicaci maki, lalu kita mengambil langkah, aku laporkan ke polisi misalnya. Wah, itu kita sudah kemasukan kekafiran, saudara-saudara. Emangnya di dalam firman Tuhan tidak ada hukum yang sempurna, betul enggak? Ya. Jangan mengambil langkah seperti itu. Oleh karena itu belajarlah untuk kita mengendalikan lidah kita, untuk kita bisa memberitakan Injil dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah, jika saudara dekat dengan kehilat, beribadahlah di kehilat, di tempat nama Bapak Yahweh dimuliakan. Ya, ini penting saudara-saudara. Kecuali kalau tidak ada, ya sudah, saudara boleh ikut streaming dari kami. Tapi kalau ada, ya sebaiknya saudara ibadah ya di kehilat itu. Untuk streaming boleh tetap saudara ikuti buat tambah-tambah. Amin. Ya, jadi saudara kerohaniannya double dapat masukannya. Ya. Ada yang bertanya sama saya begini, Pak, bagaimana kalau di tempat saya tidak ada ya tempat yang dipakai untuk ibadah? Ya saya terpaksa ibadah di situ. Kalau mereka panggil nama lama ya saya panggil Bapak Yahweh dan Yeshua. Boleh kan Pak? Ya jelas nggak boleh lah ya. Saya ngomong begini ini ada dasarnya. Di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6 dan disambung ayat 13 sampai 14 itu larangan kita beribadah di tempat yang salah. Kalau boleh, berarti boleh dong kita ibadah di tempat ibadah agama lain. Ketika mereka menyebut nama sesembahannya kita berkata Bapak Yahweh yang Maha Besar, bisa? Ya nggak boleh saudara-saudara. Saya biasanya membuat sebuah ilustrasi begini. Kalau saya berada di sebuah rumah dan di situ ada orang sedang main judi. Apakah judi kartu? Apakah itu judi adu jago? Lalu tempat perjudian itu digerebek polisi. Kira-kira penontonnya kena atau enggak? Penontonnya kena, saudara. Lah pertanyaan berikutnya lah, kalau penontonnya itu polisi, kena apa tidak? Kena tetap saudara. Kecuali kalau polisinya itu sedang dalam tugas intel. Itu beda lagi saudara. Paham? Polisinya bawa HT. Halo, di sini ada perjudian, silakan datang masuk ke jalan ini. Oke, digerebek, saya kena nggak? Ya tidak, wong saya yang informasi kok. Nah kalau saudaramu ada di tempat lama boleh-boleh saja, tapi saudara tidak boleh diam. Saudara harus memberitakan di situ, boleh saudara. Itu intel namanya. Amin. Itu ilustrasi pertama. Ilustrasi yang kedua, yang mengatakan kita tidak boleh seperti itu kan di dalam kitab Devarim tadi kan kita memberikan persembahan, apa itu kan nggak boleh di tempat yang salah, saudara-saudara. Saya ilustrasikan sekitar tahun 65 dulu. Di tahun 65 itu kan ada pembantaian PKI, ya, Partai Komunis Indonesia. Nah, Partai PKI itu punya subpartai namanya Baperki. Partai ini seringkali mintain dana ke pedagang-pedagang Tionghoa. Membuat pakai list,
kemudian minta dana. Untuk apa? Untuk kegiatan mereka. Mereka biasanya punya kegiatan seperti drum band, segala ya. Mereka punya itu. Nah, ketika tahun 65 PKI itu dilibas dari Indonesia, les yang ada di tangan mereka itu kena ketangkap oleh penguasa TNI di Indonesia. Lalu apa yang dilakukan? Nama-nama yang ada di dalam les itu didatangin, saudara. Di desa kami ada yang didatangin, ditanya, kamu PKI ya? Bukan Pak, kami Golkar. Tapi Anda tercantum di sini loh namanya. Ya tapi kami bukan Pak. Saya tidak mau tahu, namamu ada di list ini. Kalau sampai kamu mengaku Golkar tapi kamu sumbang, kamu berarti pengkhianat partai. Jadi kamu harus ikut saya, ikut saudara. Katanya mau dibuang ke Pulau Buru. Dulu kan Pulau Buru itu tempat untuk pembuangan tahanan politik PKI. Tapi ternyata belum sampai di sana, disembelahin di jalan. Mayatnya dibuangin di sungai, saudara. Itu hukum dunia loh. Oleh karena itu saya katakan kita kalau percaya kepada Bapak Yahweh, jangan tanggung. Saya ketika percaya mengimani sesuatu, saya tidak malu-malu, tidak tutup-tutupi, saya terang-terangan bahkan. Saya tidak malu, saya justru bangga. Inilah iman saya yang baru. Saya masih melihat banyak sekali orang yang malu, saudara-saudara. Makanya kalau misalnya orang itu ngomong, Pak Lukas, upload video saya waktu saya dibaptis, saya upload. Tapi kalau orang itu diam, saya tidak akan upload. Bahkan ada yang ngomong, Pak tolong jangan diupload ya Pak, saya takut. Saya bilang, it's okay, enggak apa-apa, kamu punya pola sendiri, enggak apa-apa. Kan ada dua macam. Tidak diupload videonya itu karena Anda bisa lebih mudah menyusup. Kata menyusup kayaknya enggak nyaman ya. Apa? Memberitahukan. Ya, apa namanya? Berbaur, ya, untuk memberitakan. Supaya mereka tidak mengatakan, oh ini nih, ini pengagung Bapak Yahweh nih, gitu. Alasan itu baik, saudara-saudara. Tapi kalau alasannya itu malu dan takut, itu yang parah, saudara. Makanya kita jangan malu, karena firman Tuhan katakan, jika kamu malu mengaku aku di depan manusia, aku pun malu mengaku engkau di depan Bapa. Makanya saya dari dulu terang-terangan, inilah Lukas, saudara. You suka ya syukur, enggak juga enggak masalah. Waktu saya jadi orang Kristen pertama saja orang bilang, lu mau jadi Kristen loh. Saya jawabnya gampang, kalau gua mau jadi Kristen lo mau apa? Gampang kan? Itu. Jadi ini saudara-saudara, ada orang yang bilang begini saudara-saudara, saya ini loh tur ke Israel sudah 10 kali, orang Israel gak pusing tuh ketika saya panggil nama itu. Saya kasih tahu ya saudara, waktu tur ke Israel yang ketiga kalau tidak salah, saya itu sempat ngomong sama tour leader, saya nggak perlu sebut namanya. Saya ngomong begini, brother, aku mau tanya sama kamu, nama Tuhannya orang Israel itu siapa? Dia bilang, kayak lu nggak tahu aja katanya. Ya saya tahu, makanya saya tanya sama kamu orang sini, saya bilang gitu. Dia bilang namanya Yahweh. Siapa? Yahweh. Bener nih? Ya, oke, sekarang begini. Bagaimana kalau kamu membuat sebuah pernyataan bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu bernama Yahweh, saya syuting karena di Indonesia sedang terjadi kontroversi antara
nama yang bernuansa Arab dengan Israel. Mau nggak tak syuting? Oh jangan brother, no katanya. Lo kenapa? Lah nanti saya nggak laku. Bagus, artinya Anda jujur saudara. Dia punya konsep lu jual gua beli. Ngerti nggak? Lu jual gua beli. Gua beli ya, lu jualan apa? Tur kan? Lu jualan tur, gua yang beli, gua yang iniin, kan begitu. Makanya waktu tur yang keberapa itu, kita kan mau masuk ke kapal di Danau Galilea, bukan? Begitu mau masuk, disambutlah dengan lagu-lagu itu. Wah, rame saudara. Langsung tour leader kita, stop. Tour ini beda dengan tour Indonesia yang lain gitu. Oh iya sorry. Begitu sudah sampai di kapalnya, itu yang setir kapal bilang, saudara-saudara, sekarang saya akan ajari saudara lagu Ibrani. Ayo kita kumpul ya. Lagunya begini. Yeshua. Lah kita menirukannya bahkan lebih lagi. Bengong. Lu sudah ngerti katanya. Dahsyat sekali saudara. Makanya tour leader kita bilang, tour ini beda bung. Tour ini tour yang sudah memanggil nama Tuhan yang benar. Waktu saya melakukan pemberkatan perkawinan, saya kan mengucapkan 7 ucapan berkat dan berkat kohanim, bukan? Saya didatangi oleh leadernya, dia bilang, brother, you belajar bahasa Ibrani di mana? Saya bilang, ya saya belajar lah. Kenapa? You punya aksen sudah bagus. Apa begini saja? Mulai sekarang kita berdialog pakai bahasa Ibrani saja. Wah, kamu itu kayak apa saja. Artinya apa saudara? Doa berkat kohanim yang saya ucapkan sudah tepat sesuai format. Ya. Jadi saya katakan, jangan kita malu. Posisi sekarang kita semakin jelas. Dengan adanya nama Yahweh kita bisa mendeteksi kalau ada pendeta yang bilang, aku ketemu Tuhan di sorga. Aku turun naik. Berarti lebih hebat dari Moshe dong. Saya tanya, lu turun naik ke sorga itu ketemu Tuhan enggak? Ketemu, namanya siapa? Nah, ketahuan di situ saudara. Kalau aku ketemu dengan Bapak Yahweh, tapi ketika di dunia dia membuat pernyataan, saya panggil semuanya. Yahweh saya panggil, Yeshua saya panggil, Adonai saya panggil, Allah saya panggil, Yesus saya panggil, supaya adil. Saya jujur meragukan saudara. Kalau betul orang itu ketemu Bapak Yahweh, dia kan kemuliaannya luar biasa. Beranikah dia menyebut nama lain yang bisa menyinggung nama besar Bapak Yahweh? Tidak akan berani saudara. Saya bilang saya ini kalau ditanya Pak Lukas ketemu Bapak Yahweh enggak? Belum. Ketemu Yesua? Belum. Tapi saya memberitakan nama itu berani. Kalau sampai orang yang katanya ketemu tapi tidak berani, saya meragukan, saudara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pemberitaan Injil, saudara akan menemukan 3 tipe manusia. Tipe yang pertama adalah orang yang terang-terangan menolak. Itu ibarat gandum yang tidak bisa dituai. Atau memang orang itu tidak mendapatkan anugerah. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang yang mau belajar. Itu ibarat gandum yang belum siap matang. Itu harus di follow up.
supaya matang, saudara. Dan yang ketiga adalah orang yang siap dituai. Tentu saja kita perlu menggunakan bahasa yang menarik dan tidak berkesan menghakimi. Jangan memaksa, karena keselamatan itu sifatnya pribadi lepas pribadi. Jadi saudara, penginjil itu tugasnya hanya membawa jiwa-jiwa. Setelah saudara bisa membawa jiwa-jiwa, bawalah ke kehilat yang terdekat. Atau kalau saudara mau kumpul-kumpul semakin banyak, bikin kehilat sendiri. Dengan formatnya KPI, saudara bisa bergabung bersama kami. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar akan selalu tertanam di dalam hati kami. Dan kami menyadari bahwa kami ini adalah para penginjil-penginjil-Mu yang hebat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Info Men's Club. Kami mengajak kaum pria untuk mengikuti kegiatan jalan santai ke Desa Dalang pada hari Sabtu 13 Agustus 2022. Harap berkumpul di Kehilat pukul 6 pagi on time. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Yuli di nomor berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Kita sudah mendengar pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing, jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahim teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Tuhan Bapa Yahweh senantiasa memberkati. Amin. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada
untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.